Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Nuansa Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam program acara Nuansa Fajar di hari ini ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan akhlak bagi anak di era digital. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama Ustadz Muhammad Syahrul SPD MPD. Kami informasikan juga kepada pendengar bahwa dialog Nuansa Fajar ini terselenggara atas kerjasama RRI Makassar dengan UPTD Dakwah Universitas Muslim Indonesia. Kita akan coba dulu sapa beliau, Ustadz Muhammad Syahrul. Kebetulan kita sudah tersambung lewat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ruslan ya. Iya, gimana kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, baik. Mungkin ada sedikit dulu pengantar ini Ustadz, sekitaran 5-10 menit, kemudian nanti kita akan membuka interaktif dengan pendengar kita yang mau bergabung. Silakan. Iya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, ya, nikmat iman dan juga kesempatan untuk terus belajar untuk mendidik generasi kita, ya. Yeah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya, suri tauladan kita, contoh yang terbaik dalam membentuk akhlak manusia. Hadirin pendengar Pro 4 RRI, insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pengantar ya atau ceramah ya dengan tema menanamkan akhlak mulia pada anak di era digital ya. Satu hal yang kemudian kita perlu pahami bahwa dalam Islam itu sendiri bahwa pendidikan itu tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan akal kita atau kognitif kita ya, tetapi juga yang lebih substansi atau lebih utama daripada pendidikan itu adalah bagaimana membentuk akhlak ya. Bahkan akhlak ini menjadi tujuan utama daripada diutusnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW ya. Jadi Rasulullah diutus itu bukan untuk menyempurnakan ilmu pengetahuan manusia, tetapi Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak daripada umatnya, sebagaimana yang disabdakan di dalam sebuah hadis dikatakan innama bu'istu li utama makarimal akhlak ya. Jadi bahwa sesungguhnya aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan ya kemuliaan akhlak. Jadi Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Nah, tentu kita memahami bahwa hadis ini itu menegaskan bahwa akhlak itu ya, kalau dalam bahasa Islam itu akhlak, kalau dalam secara umum biasa kita menyebutnya dengan karakter ya. Ya, jadi ini adalah menjadi pondasi atau inti daripada ajaran Islam itu sendiri, bukan hanya sebagai sekedar pelengkap semata, tapi menjadi inti daripada ajaran Islam. Nah, terkait dengan ini ya, kalau kita bawa dalam konteks kehidupan kita hari ini, bahwa kita ini hidup di era ya digital ya, di mana generasi kita hari ini ya, generasi, ada yang mengatakan generasi Z, ada yang mengatakan generasi digital, ada yang mengatakan generasi Z dan sebagainya. Ya, tidak apa-apa, sama saja. Ya, jadi karena kita hidup di era digital ini, di mana anak-anak kita ini atau generasi kita ini tumbuh bersama yang namanya ya teknologi ya. Ada gawai, kemudian ada media sosial dan juga internet. Nah, satu hal yang kemudian kita pahami bahwa ya teknologi itu bukan sebuah musuh ya, tetapi tetapi tanpa kemudian
pendampingan, bisa jadi teknologi ini bisa menjadi sumber degradasi akhlak atau degradasi moral. Maka anak-anak kita atau generasi kita hari ini itu mudah sekali terpapar dengan konten-konten negatif, ya. Kemudian cenderung individualis, kemudian minim adab dalam berkomunikasi. Bahkan yang lebih parah adalah kurang hormat kepada orang tua dan guru, ya. Bagaimana kita bisa menyaksikan hari ini, ya, para guru, ya, takut itu mengajar, ya, takut mendidik siswanya. Kenapa? Karena itu tadi, ketika mereka salah menyentuh sedikit saja, ya sudah dianggap sebagai pelanggaran, ya. Nah, padahal sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Tahrim itu, ya, dikatakan bahwa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jadi wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, ya. Ini sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an di dalam surah At-Tahrim ayat 6, gitu ya. Jadi perlu kita pahami bahwa ayat ini sebetulnya kan menegaskan tanggung jawab orang tua dan juga tanggung jawab pendidik di dalam menjaga akhlak anak, termasuk akhlak anak kita ini di era digital. Jadi tantangannya luar biasa, gitu ya. Jadi akhlak ini sebagai sebuah pondasi kehidupan anak itu sendiri. Kalau akhlaknya rusak, pasti masa depannya rusak. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, sehingga dalam hal ini, ya, jadi akhlak ini, akhlak mulia itu bukan hanya tentang jadi juga kejujuran, kaitan tanggung jawab, kaitan dengan disiplin, berkaitan empati, bahkan berkaitan dengan adab kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu memuji daripada akhlak baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diterangkan di dalam firman-Nya, wa innaka la'alla khuluqin azim, ya. Jadi, dan sesungguhnya engkau Muhammad itu benar-benar berada di atas akhlak yang agung, ya. Artinya apa? Artinya bahwa kita sebetulnya sudah diberikan petunjuk atau pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa seharusnya, ya, mencontohi, ya, meniru bahkan meneladani daripada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Jadi inilah sebetulnya standar-standar akhlak yang kemudian harus kita teladankan kepada anak-anak kita. Nah, dalam hal ini maka peran orang tua dan guru dalam membentuk akhlak itu sangat urgen sekali sifatnya. Jadi menanamkan akhlak mulia itu tidak cukup dengan memberikan nasihat, ya. Tidak hanya memberikan ceramah, tetapi juga harus melalui apa yang disebut dengan keteladanan, ya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya, bahwa pada diri Rasulullah itu ada contoh, ada teladan yang baik. Ya, kalau secara teori psikologi itu dalam membentuk akhlak itu ada dua. Ya, pertama ada yang disebut dengan modeling, ya, atau tadi sama dengan yang disebut dengan uswatun hasanah, ya, keteladanan. Ya, ada yang menjadi contoh, gitu ya. Ya, baik itu orang tuanya, baik itu gurunya. Nah, itu disebut dengan keteladanan. Jadi bagaimana menanamkan ya harus dimulai dari diri. Kemudian yang kedua adalah eh, kita menyebutnya sebagai habituasi atau pembiasaan, ya. Jadi membiasakan anak itu eh, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan contoh-contoh yang baik. Kenapa kita harus menanamkan ini? Ya, kenapa tidak hanya misalnya dengan nasihat? Ya, ingat bahwa seorang anak itu adalah peniru yang ulung. Ya, jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan, ya, dari lingkungannya, baik lingkungan keluarganya, ataupun lingkungan sebayanya, ataupun juga lingkungan masyarakat, itulah yang mereka akan tiru, itulah yang mereka akan duplikasi dalam dirinya. Nah, sehingga ketika mereka mendapatkan lingkungan yang baik, mereka mendapatkan lingkungan yang positif, ya, mendapatkan support yang baik dari
orang-orang di sekitarnya, maka itu pula yang akan dia refleksi atau akan dia contohkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Maka Ustadz Ruslan, jangan heran, ya mohon maaf ya, saya itu kadang di lingkungan sekitar itu kadang mendengar anak-anak itu kalau bermain, ya mohon maaf ya Ustadz Ruslan, dan ini mungkin sering kita dengar, itu anak-anak sering menyebut semua nama binatang-binatang yang ada di Ragunan. Ya, kalau ngomong sedikit pasti ada mohon maaf sundalanya, ada asunya, ada ininya, padahal mereka tidak mengerti sebetulnya makna daripada kata-kata itu apa gitu kan. Mereka hanya mengucapkan itu secara spontanitas, tetapi mereka tidak paham apa sebetulnya makna daripada kata itu. Sebetulnya kalau kita lihat kan konotasinya jelek itu sebetulnya, tetapi mereka tidak peduli itu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah dari mana mereka belajar? Nah, itu kan yang perlu kita. Nah, paling sederhana sekali ya, kita bisa mengatakan bahwa tentu mereka belajar dari lingkungannya. Lingkungan siapa? Bisa di teman sebayanya, ya ketika mereka bermain kemudian ada teman-temannya yang mengatakan itu, kemudian dia juga meniru, ya. Kemudian bisa jadi juga dari siapa? Dari orang tuanya, ya, di rumah. Ya, ketika orang tuanya marah atau misalnya memberi nasihat kemudian anaknya tidak mendengar, maka keluar kata-kata binatang itu. Nah, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan itu ternyata ditiru oleh anak-anak kita, ya, itu dicontoh mereka. Nah, sehingga begitu mereka masuk ke dalam lingkungan sosialnya, itu juga yang disampaikan, itu juga yang dikatakan. Nah, maka memang ini sebuah mata rantai yang kemudian itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Maka sehingga kalau kita mau mengajar anak kita, ya itulah kenapa yang kita selalu diajari bahwa ketika kita menasehati, itu nasihatilah dengan yang baik. Pertanyaannya, apakah orang tua tidak boleh marah? Ya itu kan, boleh saja orang tua marah, tetapi marah dengan marah yang positif, ya, bukan marah yang kemudian itu dilandasi karena landasan hawa nafsu atau emosi. Itu beda. Ya, apa bedanya antara marah yang dilandasi dengan marah yang dilandasi iman dengan marah yang dilandasi dengan hawa nafsu? Itu beda, Ustaz. Marah yang dilandasi dengan iman itu adalah marah yang kemudian didasarkan pada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa marahnya orang tua kepada anaknya itu adalah doa yang mana setiap marah yang kemudian disampaikan oleh orang tua ada doa di dalamnya, bahwa ya Allah, saya marah kepada anak saya, mudah-mudahan dengan marah saya bisa menjadikan anak saya menjadi anak yang baik, ya, perilakunya baik, akhlaknya baik, kesalahannya tidak berulang. Nah, itu artinya apa? Kita marah dengan menghadirkan Allah di dalam marah kita, ya, ada doa di situ. Beda halnya ketika kita marah tetapi marah yang kemudian dilandasi dengan hawa nafsu. Ya, apa? Kalau marah yang dilandasi dengan hawa nafsu itu adalah marah yang kemudian di situ ada setan di dalamnya. Karena memang pintu masuk setan itu adalah melalui hawa nafsu kita, dan salah satunya adalah marah. Nah, ketika kita marah kemudian dengan hawa nafsu, itu tidak dilandasi kehadiran Allah di situ, maka disitulah ibaratnya marah kita itu menjadi doa yang kemudian memang menginginkan anak kita itu menjadi sesuatu yang negatif. Misalnya contoh begini, ada orang tua marah, ketika dia marah, kemudian orang tua itu mengatakan, mati lalu kok, ditabrak lalu ke mobil. Nah, akhirnya apa? Doa itu didengar karena hawa nafsunya. Nah, begitu ditabrak akhirnya menyesal juga di belakang. Nah, mari kita belajar dari kisah seorang ulama besar, seorang ini suatu ketika As-Sudais, gitu ya. Mungkin Ustadz Ruslan pernah dengar bagaimana ketika orang tua dari As-Sudais, ibunya itu pernah diceritakan di dalam kisah itu, suatu ketika ibunya sudah sedang berpuasa, ya, kemudian sudah memasak, menghidangkan makanan itu di atas meja untuk disantap nanti pada saat berbuka puasa. Kemudian datanglah As-Sudais kecil, ya. Namanya anak-anak, Ustaz Ruslan, pasti jahilnya bagaimana? Kita sudah tahu, kita saja ini ya, tuh kecil itu gimana jahilnya. Kemudian datanglah As-Sudais, tanpa ya kan nalarnya belum berkembang baik, kemudian ambil pasirnya itu ditabur di atas makanan. Nah, kira-kira saya bisa membayangkan bagaimana kalau kita menjadi orang tuanya As-Sudais, gitu ya. Ya, saya yakin dan percaya betul ketika itu terjadi, maka semua betul-betul nama binatang tadi itu akan
diucapkan, ya, karena saking marahnya kita gitu. Bayangkan, kita membayangkan bahwa kita sudah lapar, mau berbuka nanti, kemudian tiba-tiba makanan itu ditaburi pasir, masya Allah, ya, pasti emosi kita memuncak, ya, marah kita pasti memuncak, ya. Kalau orang Makassar itu pasti tidak, kalau tidak di tabek-tabek, ya, artinya dicambuk itu anaknya, ya. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh ibunya As-Sudais luar biasa, Ustaz Ruslan. Ini kita bisa belajar sebagai orang tua. Ibunya As-Sudais, dia mengatakan kepada As-Sudais, ya mungkin dia marah, tetapi dia mengatakan bahwa As-Sudais, kau sudah membuat saya marah hari ini, maka pergilah ke sana ke Haramain, menjadi seorang ulama besar, menjadi penghafal Al-Quran di sana. Masya Allah. Umur 7 tahun. Dan itu sudah hafal 30 juz. Karena doa tidak bisa dipungkiri adalah salah satu karena doa ibunya. Ya, bayangkan kita hari ini kalau marah, apa yang kita katakan? Tidak mungkin kita mengatakan kau pergi sana ke masjid, kau pergi mengaji di sana. Tidak. Pasti kita semua nama-nama binatang itu dikeluarkan dari mulut kita. Nah, akhirnya apa? Itulah yang menjadi doa. Maka jangan heran, jangan kalau hari ini banyak generasi-generasi kita itu perilakunya salah, ya. Selain daripada faktor digital tadi, tetapi juga faktor karena doa orang tua yang kemudian kadang ketika dia marah tidak sadar mengeluarkan kata-kata yang sebetulnya itu diaminkan oleh para malaikat. Nah, itu yang bahayanya. Jadi kita marahlah yang positif. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini semua, Ustaz Ruslan, ini adalah pemimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, jadi setiap kalian ini adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka tentu orang tua itu adalah teladan, ya. Teladan di mana? Teladan di rumah, contoh di rumah, ya. Nah, ajarkanlah mereka yang baik, ya. Nah, begitu juga kalau misalnya kalau di sekolah, ya, guru itu adalah teladan di sekolah. Ya, jangan kasih yang guru itu mendidik, ya, sedikit-sedikit dipolisikan, sedikit-sedikit dibawa ke ranah hukum, dilapor apa dan sebagainya. Bagaimana guru mau mendidik dengan baik, Ustaz Ruslan? Nah, itu juga jadi masalah. Itu hebatnya sekarang teknologi. Ya, karena canggihnya teknologi, anak-anak itu bisa mengakses apapun di situ. Ya, bahkan ketika melihat contoh-contoh tayangan ada anak-anak, ya, membantah gurunya apa, itu mereka juga meniru seperti itu. Nah, sehingga anak guru itu takut mendidik. Dulu Ustaz Ruslan, dan mungkin juga Ustaz Ruslan merasakan bagaimana kita dulu ketika dididik oleh guru, ya, ada kesalahan sedikit kemudian kita dicubit, ya. Kemudian kita datang pula melapor ke orang tua, bukannya orang tua membela, ditambahi hukumannya. Ya, tetapi ya itulah, ya, ditambahi, ya, ditambah-tambahi sedikit. ya artinya apa? Ya, begitu orang tua tahu bahwa orang tahu paham betul bahwa guru itu memberi hukuman bukan karena menginginkan anak itu menjadi lebih buruk, tidak, tetapi guru tahu persis bahwa kadang anak itu memang butuh sedikit ada press-pressnya supaya dia bisa mengerti atau dia biasa paham, ya. Kenapa? Nah, karena memang begitulah polanya orang tua dulu mendidik. Kalau sekarang ini dengan kemajuan teknologi, wah, sedikit saja, jangankan dicubit, Ustaz Ruslan, dikata-katai saja itu sudah dianggap sebagai pelanggaran. Itu hebatnya anak-anak. Saya pernah suatu kali menemukan itu, Ustaz, di dekat rumah. Ada orang tua, dia marahi anaknya. Tapi begitu dimarahi, dia balik mengatakan, kulapor nanti polisi. Coba bayangkan. Orang tuanya mau dilaporkan ke polisi, hanya karena ditegur. Nah, ini kan persoalan besar. Ya, dari mana kira-kira mereka? Ya, saya kira pasti mereka melihat dari apa yang ada di tayangan atau ada di lingkungannya. Ini yang berbahaya. Kalau generasi kita seperti ini ke depan, saya tidak bisa membayangkan apa jadinya generasi kita 10 tahun, 20 tahun ke depan. Ya, mungkin ya inilah yang menjadi mungkin generasi kita ini akan menjadi tinggal cerita saja. Ya, mungkin mereka berkembang dalam aspek pengetahuan, tetapi mereka akan sangat-sangat jauh ketinggalan atau terdegradasi dalam hal moralnya, ya, atau dalam hal perbuatannya, etikanya, attitude-nya dan sebagainya. Ya, jadi kita mengalami krisis itu hari ini, krisis moral, krisis akhlak, krisis etika. Nah, sehingga dengan kondisi yang demikian, ya, apa yang perlu kita lakukan, Ustaz? Nah, ini kan pertanyaan besarnya. Jadi, apa yang mesti dilakukan oleh orang tua atau para pendidik di dalam menanamkan akhlak itu dalam dimensi digital hari ini atau era digital hari ini? Ya, tentu yang pertama adalah bagaimana kemudian kita menanamkan
nilai iman sejak dini kepada anak-anak kita ya. Jadi ini penting sekali untuk kita pahami bahwa menanamkan apa namanya iman kepada anak itu menjadi hal yang sangat mutlak. Artinya begini, yang saya maksudkan menanamkan iman itu kepada anak-anak biasanya begini. Yang saya maksud dengan iman itu adalah bagaimana menanamkan nilai sebelum menerapkan aturan ya. Banyak orang tua hari ini, Ustadz Ruslan, itu sibuk merumuskan atau memformulasikan aturan-aturan mengenai misalnya penggunaan gadget ya, seperti misalnya membatasi waktu waktu ayar atau menentukan area bebas gawai dan lain sebagainya. Tetapi kadang kita sebagai orang tua ya itu lupa bahwa aturan saja itu tidak cukup karena dapat dilanggar ya, karena saat anak kemudian tidak diawasi itu bisa mereka melanggar. Bahkan jauh lebih penting itu adalah bagaimana selain daripada menerapkan aturan, yang lebih penting itu adalah bagaimana menanamkan nilai dan juga keyakinan yang tentu ini akan menjadi kompas moral internal agar anak itu berada di jalur yang benar-benar meskipun tanpa ada pengawasan dari orang tuanya. Nah, maka orang tuanya melakukan apa? Ya, tanamkan muraqabah ya, bahwa anak itu meskipun tidak diawasi orang tuanya, tidak dilihat oleh orang tuanya, tetapi dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, artinya apa? Artinya bahwa bagaimana membangun kesadaran kepada anak bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, selalu melihat gerak-gerik kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat tanpa pengawasan orang tua, Allah tahu semua. Maka sampaikan ini dengan lemah lembut kepada anak. Nah, misalnya begini Ustaz, kan biasanya bagaimana caranya Ustaz? Nah, begini cara. Ya, jadi misalnya kalau kita mengatakan bahwa nak, ya, mungkin ayah dan ibu tidak mengetahui apa yang kau tonton, ya. Yeah. Bahwa Allah itu selalu melihat. Nah, maka mari kita jaga hati agar tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun ayah dan ibu tidak lihat, tapi ingatlah Allah selalu melihat kita, mengawasi kita. Jadi pemahaman ini itu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pribadi yang kuat pada diri anak itu sendiri. Nah, selain daripada itu juga bagaimana kemudian kita ya melatih anak melatih kemampuan anak untuk menyaring informasi. Jadi ajak anak ini untuk berpikir kritis berpikir kritis terhadap informasi-informasi yang mereka di dunia internet ya. Jadi ingatkan mereka bahwa apa yang mereka lihat itu jangan semuanya diikuti ya. Yeah. Sebagaimana kemudian ya ingatkan misalnya kalau ada paham ayat ya ingatkan bahwa misalnya di dalam surah Al-Isra itu dikatakan bahwa janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Nah, kita artinya apa bahwa ketika kita melihat ini kemudian itu berbahaya, dampaknya seperti apa gitu ya. Okay. Nah, tentu ini akan mengajarkan anak kita untuk cerdas berpikir gitu ya, dan juga cerdas dalam menilai kebenaran, bukan hanya sekedar skeptis kemudian tanpa arah, dan tetapi juga harapannya kita bagaimana itu dapat menimbang dengan ilmu dan juga iman yang ada dirinya. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana bagaimana anak itu ya mendampingi gitu ya, mendampingi penggunaan gawai dan media sosial ya. Jadi ya mungkin sewaktu-waktu orang tua juga perlu ini memberikan setiap anak itu kan mungkin bisa kita datang di dekatnya, kemudian kita bertanya ya lagi nonton apa Kina, lagi apa Kina. Baik. Itu kan pada bentuk pengawasan anak orang tua kepada anak dalam menggunakan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana membiasakan adab dalam keseharian. Nah, ini yang penting sekali Ustadz Ruslan. Kenapa? Biasanya begini, orang tua itu ada saya lihat biasa. Nah, suruh anaknya, Pak, pergi ke sholat. Sementara orang tuanya masih main HP. Nah, ini juga jadi masalah. Ya, artinya apa? Artinya orang tua ingin menanamkan nilai adab, etika, yang mengajarkan sesuatu yang positif. Tetapi pada sisi yang lain, orang tua salah metodologinya. Ya, mungkin tujuannya bagus, tapi caranya yang keliru. Nah, saya kira itu penggambaran dulu. Nanti insya Allah kalau ada hal-hal yang unik kita kembangkan.
Ustaz. Baik Ustadz, singkat sekali ini mungkin waktunya sangat terbatas. Kita buka telepon dulu, ya kita terima dulu telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Dengan temangka di Pangkep. Ya, silakan. Karena yang dibahas ini mengenai anak, tentu selangsung ini Pak Ustadz ya. Ya. Tentu kita sepakat bahwa dunianya anak itu dunia main. Iya. Namun terkadang permainan itu biasa dibawa ke tempat ibadah. Sebagai pengurus, bagaimana kita menyikapi hal ini? Kalau misalnya permainannya itu sudah melebihi atau kita anggap sebagai di luar batas, artinya dia sudah merusak fasilitas yang ada di masjid. Apakah harus mengadakan pembiaran kah atau peneguran atau jalan terbaiknya bagaimana supaya tidak terjadi ketersinggungan antara kita anak dengan orang tua masing-masing. Demikian, terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ini terkait dengan bagaimana anak-anak ini biasa bermain juga. Bahkan di masjid itu biasa juga disiapkan wifi. Jadi anak-anak biasa datang ke masjid itu bukan untuk sholat, tapi main wifi. Ya, bagaimana itu Ustadz? Main game. Iya, main game Ustadz. Saya lihat banyak sekarang masjid-masjid punya wifi. Tapi anak-anak suka ke masjid. Terima kasih banyak, Ustaz. Saya kira ini pertanyaannya bagus sekali. Dan pertanyaan yang ini hampir di semua masjid terjadi persoalan ini. Ya, tidak termasuk di masjid saya, Ustaz. Di belakang ini, di belakang rumah ini ada masjid. Itu juga kasusnya sama. Ya, anak-anak itu lewatan ya. Pertama adalah orang tua itu Ustadz Uswam. Ketika seorang anak itu mau datang ke masjid, itu yang pertama dulu yang kita harus tanamkan. Kenapa? Kalau anak-anak itu sudah ke masjid, mau datang ke masjid itu sudah luar biasa itu. Artinya apa? Ada harapan besar untuk generasi kita ke depan. Masya Allah. Yang jadi masalah kalau anak-anak tidak mau ke masjid, itu lebih parah lagi. Nah, sehingga apa? Sehingga ya namanya anak-anak itu memang kadang tingkah lakunya di luar daripada ekspektasinya orang tua. Ya, namanya anak-anak kalau sudah ketemu dengan teman-temannya itu, ya mereka akan melakukan apa saja. Ya namanya anak-anak memang dunianya dunia bermain. Yang salah itu kalau pengurusnya bekerja. Tapi ya perlu begini saya kira. Sebagai orang tua atau sebagai pengurus masjid itu kan biasanya ketika ada hal-hal yang seperti ini, ya kalau saya itu biasanya Ustadz di belakang masjid itu dipanggil anak-anaknya, didudukkan, kemudian mereka dinasehati, diberi pengarahan, diberi pemahaman bahwa masjid itu bukan hanya sekedar tempat tempat bermain, tetapi juga tempat ibadah. Nah, itu yang harus dipahamkan, karena memang biasa pemahamannya bahwa masjid itu hanya tempat bermain, bukan tempat ibadah. Ya, kenapa? Karena ingat pola pikirnya anak-anak itu berbeda dengan pola pikirnya orang tua. Ya, kalau anak-anak itu mereka di kepalanya itu membedakan antara yang baik dan benar itu masih dalam tahap belajar. Ya. Beda kalau kita orang tua. Kalau kita orang tua itu sudah tahu betul nih. Ya, memang orang ke masjid itu ya sebagai ibadah. Ya, itu tadi ada satu kisah itu di hari itu kalau di Turki itu Ustaz. Ya, kebiasaannya mereka itu bahkan anak-anak itu main dengan ustadznya di situ. Main dengan imamnya. Ya, mereka bermain bersama di situ. Ya, artinya mereka paham betul bahwa ya memang anak itu dunia nyaman, maka mereka juga ikut bermain. Nah, memang karakter kita itu kadang beda-beda ya Ustaz. Ya, apalagi di Makassar ini ya karakternya berbeda antara satu dan biasa. Kalau ada pengurus masjid yang tidak mau mengerti, ya begitu saja. Dia sedang langsung main tangan atau apa dan sebagainya. Kadang ini yang jadi masalah. Nah, yang kedua Ustaz, biasa juga kan kita tahu bahwa anak ini kita lakukan juga ya punya peranan penting dalam memberikan pemahaman kepada anaknya ya. Karena biasa kan takut
apa namanya dinasehati apa dan sebagainya. Halo, Takutnya anaknya melapor apa Ya, makanya tunggu dulu. kita Ya. komunikasikan juga masih bisa dengan bertanya, kedua Mbok? walinya. Tunggu dulu Bu Kalau Fatma. Ya, kita tahan ketemu. dulu. Baik. Nah, yang lebih penting lagi itu adalah biasanya kalau di beberapa tempat itu mereka menyiapkan memang ruang ya bermain untuk anak-anak itu. Baik. Salah satu saya lihat itu di media sosial di Malang itu luar biasa. Jadi memang ada khusus tempat satu ruangan itu untuk anak-anak itu di situ. Jadi supaya tidak mengganggu orang dewasa beribadah, dia bawa anak-anak itu masuk itu ke ruangan itu untuk bermain atau apa. Kemudian mereka siapkan fasilitas. Jadi memang hari ini pemahaman kita itu kadang sudah harus berubah. Artinya apa? Artinya bahwa masjid itu bukan hanya sarana ibadah tetapi juga sarana pendidikan. Nah, ya mungkin di masjid itu disiapkan sarana perpustakaan untuk anak-anak atau yang kita bangun dulu itu Ustaz adalah kesadaran dan motivasi bagi anak-anak untuk datang ke masjid. Baik. Kalau anak-anak kita sudah bangun ini, maka itu akan muncul rasa kecintaannya kepada masjid atau tempat ibadahnya. Bukan kalau misalnya Tidak didengar jawabannya. Ya. Akhirnya besok-besok tidak mau datang. Baik, Jangan Ustadz. salahkan Ya. kalau masjidnya kosong. Baik. Kenapa? Karena dari kecil anak-anaknya sudah dilatih. Tapi Ya, saya Ibu kira Fatma itu. bisa keluar dulu buat suaranya enggak keluar. Iya. Baik, satu penelpon lagi Ustadz. Terakhir ini Bu Fatma Iya. silakan. Ya, silakan. Langsung saja ya. Bisa? Ya silakan. Karena kebetulan ini WA ini kita pakai Zoom juga jadi sangat baku ganggu. Silakan. Oh, Ya silakan. Pertanyaan singkat aja Bu. iya. Silakan. Pertanyaan, Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya lanjut. Bu. Ini masalah anak ya. Saya sudah dari kecil saya mendidiknya masalah sholat. Tapi setelah dewasa berkeluarga lagi, dia tinggalkan. Maksudnya itu bolong-bolong lah. Jadi bagi saya sama anaknya saya kasih selalu hari-hari, mana saya 7 terakhir saya doakan. Yeah. Tapi anak ini kayaknya apa yang salah itu Pak Ustaz? Saya kah? Atau anaknya ini yang tidak mendengar? Iya, baik. itu saja Pak Ustaz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Mengenai sholatnya anak-anak ini sudah saya kira apa yang dilakukan oleh Ibu itu sudah benar ya. Jadi tanggung jawab sebagai orang tua itu ada senantiasa mendoakan baik. Nah, artinya itu akan kembali lagi kepada dirinya, Bu ya. Nah, kenapa? Karena ya mungkin itu tadi saya katakan bahwa ya sudah banyak faktor yang menyebabkan anak itu kadang tidak lupa sholatnya gitu ya. Tetapi yakin dan percaya bahwa ketika ibu berdoa itu insya Allah akan Allah ijabah ya. Jadi ibaratnya bisa jadi ini menjadi ujian dan cobaan ya kepada anak-anak kita gitu ya. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami bahwa bisa jadi katakanlah ya ini sudah banyak faktor yang menyebabkan anak-anak itu kadang lupa sholat. Termasuk tadi yang saya katakan bahwa bisa jadi anak itu sudah lupa sholat karena asik dengan dunia digitalnya tadi. Ya. Itu banyak seperti itu Ustaz. Saya banyak temukan anak-anak itu bagaimana mereka menghabiskan hari-harinya itu dengan ya game online ya. Ya mudah-mudahan kalau tidak judul, itu juga bahaya itu. Artinya apa? Artinya perlu kita pahami bahwa memang teknologi ini ibarat pisau bermata dua, ya. Itu dapat memberikan manfaat ketika dia digunakan dengan bijak, tetapi juga bisa berbahaya ketika dia disalahgunakan. Termasuk katakanlah itu tadi Ustaz, gadget, internet dan media sosial itu dapat membuka akses ke pengalaman-pengalaman berharga. Ya, misalnya ketika dia dimanfaatkan misalnya belajar Al-Qur'an ya melalui aplikasi internet interaktif, mendengarkan ceramah daripada para ulama atau menggunakan mencari konten-konten yang inspiratif yang kemudian itu mendorong kebaikan ya, ataupun juga misalnya menggunakan teknologi itu sebagai media untuk usaha. Apalagi sekarang ini ibu-ibu saya lihat atau banyak
saudara-saudara kita itu berpenghasilan dari media sosial, ya, media apa namanya itu FB Pro itu dan sebagainya. Itu buat sales, artinya itu sesuatu yang positif. Namun di sisi yang lain, teknologi itu teknologi yang sama itu juga dapat memperkenalkan pada hal-hal yang bisa merusak anak, ya, misalnya pornografi, ya, kekerasan, gaya hidup maksiat yang kemudian itu semuanya seolah-olah dinormalisasikan gitu ya. Terus ditambah lagi game online apa dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Kadang fokus anak itu habis di situ, Ustaz. Nah, sehingga ketika mereka fokus hanya ke situ, ya itu tadi bisa dampaknya. Misalnya apa? Misalnya ya lupa waktu sholatnya. Nah, artinya ya mungkin dia ulur-ulur sholatnya, dari ulur-ulur akhirnya tinggalkan sholatnya, dari tinggalkan tidak melaksanakan sholat. Nah, itu rangkaiannya seperti itu biasanya. Padahal kalau tadi dengar ceritanya ibu tuh, anaknya itu dari kecil sudah dididik sholat saya bilang ya perkembangan anak itu ya kita lihat kalau misalnya sesuai dengan usia perkembangannya itu, kadang memang anak itu kadang tidak mau lagi bergantung pada orang tua, dia ingin dia mandiri. Nah, disinilah biasanya terjadi loss pengawasannya di sini. Apalagi dikatakan kalau sudah menikah. Nah, itu kan kalau sudah menikah seharusnya tanggung jawabnya itu ada penuh pada si anak itu sendiri. Atau dalam artian bahwa ya karena dia sudah jadi kepala keluarga, seharusnya dia memberikan contoh yang baik. Tetapi ya itulah tadi saya pikir ya namanya orang tua, ya kita tidak berhenti untuk senantiasa berdoa, karena doa itu adalah senjatanya daripada ibadah kita, ya. Apalagi kalau doa orang tua itu adalah doa yang kemudian menurut para ulama itu adalah doa yang kemudian tidak perlu melalui perantara mereka Jibril, itu adalah doanya dari orang tua. Itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak dijawab pada saat itu, tapi yakinlah dan percaya, kita selalu berhusnuzon, selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menjawab doa-doa kita, ya. Pasti Allah akan menjawab daripada apa yang menjadi permintaan kita, ya. Tidak hari ini, bisa jadi Allah kemudian menjawab doa itu dalam bentuk yang lain, ya, dalam bentuk yang yang berbeda, apakah misalnya dengan rezeki atau dengan kesehatan dan lain. Tapi yakin Anda percaya bahwa apa yang ibu doakan kepada anaknya itu kemudian Allah tidak jawab, tidak seperti itu. Tapi Allah pasti akan menyimpan dan menjawab doa itu dalam bentuk yang berbeda. Seperti itu, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz, karena waktu sangat terbatas, Ustaz, mungkin ditutup dengan doa, Ustaz. Tafadhal. Ya, oke, baik. Baik, Ustaz, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan menilai ibadah di sisinya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa fi masjida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa surrati qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa surrati qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hablihi minas shalihin, Rabbi hablihi minas shalihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih atas waktunya di subuh hari ini. Semoga pertemuan kita dalam acara Nuansa Fajar ini memberikan keberkahan, apalagi di bulan Rajab ini, Ustaz. Mudah-mudahan kita juga disampaikan umur kita sampai di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti program acara Nuansa Fajar.